Nama saya Heru Sigit Purwanto, kelahirannya tanggal 5 bulan Juli tahun 1990. Saya berkeluarga baru 2 tahun lebih sedikit. Tuhan mengaruniakan putri yang luar biasa untuk saya. Sekarang usia sekitar 17 bulan. Nama anak saya Anastasia Serafin Purwanto. Kalau sekarang sebetulnya saya menekuni mulai tahun 2015 setelah keluar dari farmasi itu. Saya full usaha di bidang supplier camilan, supplier snack dan camilan. Cuma ya karena awal-awal COVID itu tadi, kalau ibaratnya saya meneruskan usaha ini tidak akan ada hasilnya. Misalnya seperti dulu media cetak aja. Nah, sekarang kan orang beralih ke media online. Jadi karena camilan tidak ada hasil, memang saya benar-benar 3 bulan tidak ada pemasukan sama sekali. Akhirnya saya beralih ke usaha yang Tuhan sediakan untuk mengcover COVID selama ini. Saat ini usaha yang sedang saya jalani pedagang pot, Mas. Mensuplai pot-pot ke kios-kios bunga, mensuplai ke swalayan-swalayan yang kebetulan mungkin dia juga jualan barang-barang pecah belah. Nah, saat ini yang sedang saya kembangkan itu mudah-mudahan bisa berlanjut, tidak hanya untuk saat ini saja. Sebelumnya itu saya hobi bunga. Kebetulan ada teman saya juga di desa sini namanya Mas Chandra, itu dia hobi bonsai. Saya juga sama-sama hobi bonsai waktu itu, Mas. Cuma kan karena rumah saya masih numpang, tempatnya juga kecil, jadi tidak memungkinkan untuk melaksanakan hobi itu. Akhirnya saya beralih ke tanaman yang tidak makan tempat. Dari situ baru saya mulai ada ketertarikan, survei ke swalayan, lihat-lihat harga pot-pot di swalayan, terus kira-kira kalau harga segini saya bisa dapat yang lebih murah, pasti saya bisa masuk. Akhirnya saya mulai dari itu. Pertama survei itu, nah itu kan ada swalayan di situ. Kalau menurut orang-orang kan di situ itu harganya sudah paling murah sendiri ya. Jadi saya survei di situ jual harga berapa. Kemudian saya cari, akhirnya saya dapatkan harga dari di bawah saya jual itu. Nah, akhirnya mulai dari situ awalnya saya bisa terus melanjutkan usaha ini. Yang pasti kalau kenapa saya mau ambil bagian dalam pelayanan, karena sebelum saya melayani Tuhan sudah terlebih dulu melayani dalam kehidupan saya. Jadi banyak hal-hal besar yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya, banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan berikan untuk saya, sehingga bukan istilahnya balas budi, tapi sudah seharusnya saya kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kalau boleh menambahkan dengan cerita kehidupan sedikit ya, dari awal-awal COVID kan kebetulan istilahnya usaha saya itu kan dalam sektor pariwisata, ya. Jadi saya mensuplai camilan, oleh-oleh ke tempat-tempat wisata, contohnya seperti Malang Strudel dan Enak Hijau itu. Nah, karena COVID itu kan kebetulan sektor wisata semuanya mati total, sehingga bukan hanya 1 bulan saja, tapi di dalam sekitar 3 bulan itu saya tidak ada penghasilan sama sekali. Jadi pemasukan itu tidak ada sama sekali. Kemudian di situ setiap malam saya selalu berdoa. Ya kira-kira jam 12 malam sampai jam 1-an saya selalu berdoa, berserah kepada Tuhan. Minta tolong isinya kepada Tuhan. Tuhan gimana ini? Kok semuanya itu di luar dari prediksi saya. Sedangkan kebutuhan saya seperti susu, pampers gitu kan pasti berjalan tiap bulan. Tapi kok pemasukan bulan pertama tidak ada, bulan kedua tidak ada. Apa Tuhan yang harus saya lakukan? Hingga akhirnya saya mencoba-coba untuk usaha di bidang ini, di bidang itu. Gagal, nyoba lagi di bidang usaha yang lain, tapi gagal. Kemudian setelah beberapa kali mencoba, saya berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Definisi dari berserah itu artinya kita upaya maksimal dan berdoa, bukan pasrah ya. Jadi berusaha maksimal, kemudian berdoa, hasilnya saya serahkan kepada Tuhan.
Dan puji Tuhan, di tengah usaha saya yang ibaratnya tidak ada pemasukan sama sekali, Tuhan memberikan usaha yang lain yang saat ini bisa mengcover sementara usaha oleh-oleh saya tutup itu. Jadi dari pengalaman itulah saya merasakan kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang begitu besar, sehingga saya kalau menyaksikan ini sampai sangat terharu aja. Istilahnya itu saya tidak menyangka kok bisa Tuhan menyiapkan apa yang belum saya pikirkan. Tuhan sudah merencanakan, sudah menyiapkan, sehingga akhirnya saya bisa tetap eksis untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan istilahnya bisa membahagiakan keluarga saya. Sehingga karena alasan itulah saat ini saya harus tetap memprioritaskan Tuhan. Tuhan menjadi yang nomor satu di dalam hidup saya. Itu Mas, kalau menurut saya alasan saya kenapa bisa sampai harus terjun melayani Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup saya. Karena ibaratnya saya juga masih tahap belajar, kadang-kadang pun Tuhan berkehendak demikian, saya masih ya agak sedikit nakal ke kiri ke kanan, tapi tetap berusaha selalu untuk di jalan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Kalau pesan saya mungkin apa ya, ibaratnya pekerjaan, usaha itu hanya bonus lah bagi kita. Yang terutama dalam kehidupan kita harus mementingkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Ya kalau saya mengingat pesan dari orang tua saya dulu, hidup itu harus seimbang. Jadi pelayanan seimbang, keluarga juga seimbang, di masyarakat pun juga seimbang. Karena di tiga aspek ini pun sebenarnya kita juga melayani. Kalau kita diajarkan dulu, zaman-zaman dulu kan pekerjaan itu juga ibadah. Jadi saya menerapkan ketika itu, saya berusaha semaksimal supaya pelayanan saya di gereja bisa seimbang, di keluarga bisa seimbang, di masyarakat juga bisa seimbang. Nah, pesan saya kepada jemaat-jemaat GKM Pelita Kasih mungkin itu saja. Kalau di tiga aspek itu kita bisa melaksanakan semuanya, pasti kehidupan kita akan sukacita dan kita boleh merasakan damai dan hadirat Tuhan di dalam kehidupan. Karya Tuhan sungguh luar biasa dalam